Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Jariah dari program studi D3 Kebidanan dengan NIM 2321011. Di sini saya akan membuat tugas video agama yang berjudul tentang sabar, ikhlas, dan memaafkan. Baik teman-teman, perlu kita ketahui apa pengertian dari sabar. Yang pertama adalah pengertian sabar. Sabar adalah suatu tindakan menahan diri dari segala sesuatu yang menimbulkan maslahat atau menimbulkan maksiat. Contohnya adalah menahan diri kita dari emosi, menahan diri kita dari musibah dan hal-hal yang menimbulkan keburukan. Dikutip dari buku Akidah Akhlak karya Taufik Yusmansyah menjelaskan bahwa sabar dalam Islam adalah merupakan sikap tabah hati baik dalam mendapatkan yang tidak disenangi maupun kebahagiaan yang disenangi. Sabar itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu sabar dalam ketaatan, dan yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat, serta yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Nah teman-teman, apa saja sih contoh dari sabar? Yang pertama adalah menahan hawa nafsu, yang kedua itu menahan diri dari segala amarah yang ada dalam hati kita, lalu menunggu antrian, dan banyak-banyak bersyukur. Baik, cara melatih kesabaran itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah jadilah orang yang proaktif, dan kita bisa membedakan mana yang penting dan tidak penting. Lalu yang ketiga, belajar dari orang yang sabar. Dan yang keempat, menjadi religius itu menyenangkan, teman-teman. Hikmah dari kesabaran itu sendiri seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-35. Orang-orang yang sabar dijanjikan Allah sebagai calon penghuni surga dan mendapatkan ampunan dari segala dosanya dan pahala yang agung. Masya Allah, tabarakallah. Baik, materi yang kedua adalah tentang ikhlas. Ikhlas dapat merujuk pada niat yang murni dan tulus dalam melakukan sesuatu amal yang baik, tanpa ada motif atau kepentingan yang tersembunyi. Keikhlasan terhadap ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap tulus dan ikhlas dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contoh dalam materi ikhlas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sembunyi-sembunyi dalam melakukan amal ibadah. Yang ketiga, percaya bahwa batin lebih baik daripada lahir. Dan yang keempat, tidak menunggu pujian dari orang lain. Dan yang terpenting adalah teman-teman, kita harus bisa ikhlas memaafkan kesalahan orang lain yang mungkin itu membuat perasaan kita sakit, membuat kita menangis. Maka kita harus belajar mengikhlaskan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Dan materi yang terakhir adalah memaafkan. Ada 4 hadis tentang memaafkan. Yang pertama, dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat." Lalu yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Ad-Dilami. Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf atau lapang dada. Lalu hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, maafkanlah niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis yang terakhir yaitu hadis riwayat Al-Ansari yang berisi tentang orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang yang bersedia memberi maaf walaupun itu sanggup membalasnya.
Baik teman-teman, dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu harus belajar sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sabar dalam menghadapi segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua itu ikhlas dalam menerima segala baik buruknya ketentuan Allah terhadap kita. Dan itulah mungkin yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena yang tahu segalanya tentang hidup kita itu yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir itu memaafkan. Jadilah diri kita ini seseorang yang baik dan tulus hatinya, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita ingin diampuni dan dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.